Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hello my student, who are you today? I hope all of you healthy and spirit. Hari ini kita pertama kali bertemu di semester 2, pertemuan pertama bab 4. Di bab 4 ini kita membahas mengenai makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak, kita mulai. Sekarang kita akan membahas sejarah kebangkitan nasional di situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan Indonesia. Kamu tentu telah mengetahui bahwa negara kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Bukan satu atau dua saja yang pernah menjajah negara kita, tetapi ada 6 negara asing yang menjajah negara kita. Yang pertama adalah negara Portugis, kedua Spanyol, ketiga Belanda, keempat Prancis, kelima Inggris, dan keenam Jepang. Saya akan membahas negara Portugis yang pernah menjajah negara Indonesia. Portugis merupakan negara yang menjajah Indonesia pada tahun 1511. Pertama kali Portugis menguasai Selat Malaka, kemudian masuk ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kemudian datang pasukan Belanda untuk mengalahkan Portugis, sehingga pada akhirnya kolonialisasi yang dilakukan Portugis tersebut berakhir. Kemudian negara kedua adalah negara Spanyol. Pada saat itu, negara-negara bagian Eropa merupakan negara yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Spanyol. Impian mereka mendapatkan penghasilan rempah-rempah yang tercapai setelah memasuki wilayah Nusantara. Portugis yang pada saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan kerajaan Spanyol memutuskan berdagang dengan kerajaan Tidore. Namun demikian, tetap saja kedua negara tersebut terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan hingga pada akhirnya tahun 1529 negara Spanyol melakukan perdagangan dengan pihak Filipina. Kemudian negara yang ketiga adalah negara Belanda yang menjajah Indonesia dimulai tahun 1602 sampai 1942. Dalam kurun waktu yang lama itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Awal mula Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang mencari rempah-rempah, sama seperti negara-negara sebelumnya. Atas kekalahan Portugis tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC. Namun, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC pun bubar oleh pemerintah Belanda dengan berbagai alasan. Berakhirnya VOC, keadaan masyarakat Indonesia bukan membaik. Nusantara yang pada saat itu diberi nama Hindia Belanda diserahkan ke pemimpinannya kepada kerajaan Belanda, dan mereka membentuk sistem tanam paksa atau yang lebih dikenal kultur Tetzel. Kemudian negara keempat yang pernah menjajah Indonesia adalah negara Prancis. Di masa-masa krisis VOC, Belanda dikalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun
1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marskal William Nederland ke Batavia atau Jakarta sekarang ini, dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Dedsdale, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di perahu dagang VOC, dan hal ini menandakan Prancis memulai penjajahannya di Nusantara. Pemerintahan Dedsdale yang kejam dan diktator membuat mendapat berbagai kecaman dari negara-negara lain, hingga pada akhirnya ia diganti oleh Jan Willem Jansen. Namun pada tanggal 18 September 1811, Jansen menyatakan kekalahannya atas Inggris dan menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa dikuasai dan diserahkan pada negara Inggris. Kemudian negara kelima yang pernah menjajah negara Indonesia adalah Inggris. Inggris datang pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Mereka mengalahkan Prancis yang saat itu menguasai Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stafford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, diantaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan di Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Dari konflik ini terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kemudian negara yang terakhir yang pernah menjajah Indonesia adalah Jepang. Di awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam sehingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Tak hanya itu, Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya membantu kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyatakan menyerah dan menandatangani berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, anak-anak semua, karena Belanda adalah negara terlama yang menjajah Nusantara, sehingga sering terjadi perlawanan keras oleh para raja penguasa wilayah Nusantara, antara lain yaitu perlawanan Sultan Agung Mataram, perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar, kemudian perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, perlawanan Trunojoyo dan Untung Soropati, itu semuanya mengalami kekalahan. Ya, selanjutnya dalam masa penjajahan Belanda banyak masyarakat yang menderita karena terjadi kerja paksa dan hasil bumi Nusantara dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah sehingga menimbulkan kelaparan di mana-mana. Pelanggaran hak asasi manusia juga sering terjadi. Pada tahun 1870, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Pertanahan. Akibatnya adalah eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi Nusantara. Mereka menjarah hasil bumi tidak hanya yang berada di atas bumi, tetapi juga yang berada di bawah bumi seperti hasil tambang, yaitu minyak, timah, dan batu bara. Semua diambil untuk kepentingan negara Belanda. Kemudian anak-anak semua,
penderitaan rakyat pada masa itu menarik perhatian kaum humanis, yaitu pemerhati masalah kemanusiaan di Belanda. Mereka menganjurkan adanya politik etis untuk rakyat Nusantara sebagai balas budi eksploitasi yang dilakukan terhadap rakyat Nusantara. Seorang ahli hukum yang bernama Conrad Theodor van Deventer mencetuskan trilogi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Nah, trilogi ini lebih dikenal dengan trilogi van Deventer. Dan dari trilogi ini yang awal mula berdirinya Budi Utomo dan cikal bakal dari kebangkitan nasional yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti apa yang kita bahas hari ini. Thank you for your attention and I hope you will understand to this topic. Okay, my student? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.